sekali lagi selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Ya, luar biasa ya, masih semangat. Terima kasih untuk semangatnya. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan laksanakan kegiatan pembelajaran matematika. Harus tetap semangat dan rajin datang sekolah ya. Pak lihat, hari ini kalian semua hadir ya. Tidak ada yang tidak datang hari ini ya. Ada yang tidak datang? Iya, semua hadir ya. Baik, kalau begitu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami minta satu orang pimpin kita dalam doa ya. Oke, baik, Naca silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa mulai. Tuhan, sekarang yang belajar, Amin. Terima kasih Naca, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita laksanakan kegiatan literasi dulu ya. Anak-anak silakan ambil buku, kemudian silakan baca ya. Waktunya 15 menit dari sekarang, silakan. Baik, cukup. Waktu literasinya cukup. Silakan simpan kembali buku yang tadi kalian telah baca ya. Silakan simpan kembali karena kita mau mulai dengan pembelajaran. Kamu koreksi lagi, kalian punya kehadiran hari ini. Semua hadir hari ini ya, betul ya? Iya. Baik, harus tetap jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang cuaca tidak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan. Jadi tolong jaga kesehatan, jangan minum minuman yang dingin ya, supaya kalian terhindar dari penyakit. Apalagi kita sudah masuk pada minggu ujian semester ya. Jadi tolong jaga kesehatan supaya bisa ikut ujian nanti dengan baik juga. Oke, baik. Hari ini sesuai dengan jadwal kita akan laksanakan kegiatan pembelajaran matematika ya. Masih ingat tidak materi minggu lalu? masih. Ya? Masih ya? Baik, supaya kalian lebih semangat, coba kalian berdiri dulu supaya kita menyanyi satu lagu, baru kita lanjut dengan materi kita hari ini. Oke, menyanyi sama-sama ya. Merdeka
semangat lagi kan? Bisa. Iya, baik. Jadi harus semangat ya. Apalagi kita sudah masuk pada minggu ujian semester, jadi harus tetap semangat ikut pembelajaran ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar ya tentang menghitung operasi perkalian dan pembagian pecahan biasa. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana mengatasi permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan biasa. Baik, sebelum masuk pada materi inti kita pada hari ini, Pak mau tanya dulu. Masih ingat tidak materi yang kemarin? Masih ingat tidak materi yang kemarin? Masih. Ya, materi yang kemarin tentang apa? Penjumlahan pecahan biasa. Oke, ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ya. Selain penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, kita juga sudah belajar tentang cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan maupun pengurangan pecahan biasa. Kalau kemarin itu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, sekarang kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan, terkhususnya untuk pecahan biasa ya. Oke, supaya mengingat kembali kalian punya materi yang lalu, Pak punya sebuah gambar. Bisa lihat gambarnya di depan? Bisa. Iya, ini ada berapa gambar di depan? 6. Ada 6 gambar. Oke, coba sekarang anak-anak lihat. Di gambar yang pertama nih, ini ada gambar makanan apa nih? Pizza. Ya, pizza ya. Itu ada satu buah pizza yang dipotong menjadi berapa bagian di situ? Menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau begitu, setiap bagian pada pizza tersebut yang sudah dipotong, itu nilainya berapa? Kalau kita mau tulis dia punya kalimat matematikanya, itu nilainya berapa? Ya, Jana. 1/2. 1/2. Kenapa 1/2? Karena satu pizza dibagi jadi 2. Iya, satu bagian yang utuh dibagi menjadi 2. Jadi dia punya pembilangnya itu 1 dan dia punya penyebut 2 ya. Jadi setiap bagian pada gambar tersebut atau setiap bagian pada pizza yang telah dipotong tersebut nilainya 1/2. Kemudian ada gambar yang kedua, itu gambar apa di situ? Donat. Oke, kalau donat tersebut itu dipotong menjadi berapa bagian? 3. Oke, Intan. 1/3. Iya, setiap potong pada gambar donat tersebut atau kue tersebut itu nilainya 1/3 ya. Nilainya 1/3. Kalau misalnya Pak ambil 2 bagian pada donat tersebut, nilainya bagaimana? 1/1. 1/3. 1/2. Setiap bagiannya kan tadi nilainya 1/3. Kalau misalnya Pak ambil 2 bagian terus Pak makan, kira-kira yang Pak makan tuh nilainya berapa banyak dari total keseluruhan nilai donat tersebut, nilai dari tadi gambar tersebut? Ya, 2/3 ya, karena yang Pak makan itu ada 2 bagian dari 3 bagian keseluruhannya ya, bisa ya. Kemudian sama juga dengan yang keempat, kalau gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga di situ ada gambar pizza juga, tetapi dia tidak dipotong menjadi 2 ataupun 3. Di situ dia dipotong menjadi berapa bagian? Oke. 1/4. Dipotong menjadi berapa bagian dulu? 4. 4 bagian ya. Setiap potong nilainya 1/4 ya. Kemudian ini gambar yang keempat. Ada sama juga. Kalau kalian lihat di sini ada diambil 2 bagian dari total keseluruhannya, ini ada berapa bagian di sini? 5. Ada 5 bagian. Diambil 2 dari total keseluruhan, ada 5 bagian. Kira-kira yang diambil ini nilainya berapa? Besaran nilainya ini berapa? Diana? 2/3. 2/3. 5/2. 5/2. 2/5. 2/5 ya. Yang diambil 2 dari keseluruhan secara utuhnya ini adalah 5 bagian ya. Jadi 2/5. Kalau kita mau tulis bentuk pecahannya 2/5 ya. Bisa? Bisa. Kemudian untuk gambar yang ke-5. Gambar yang ke-5 itu dipotong menjadi berapa bagian? 6 bagian. Berarti setiap potongnya nilainya itu berapa? Setiap potong. Iya, 1/5
6 ya. Kemudian untuk gambar yang terakhir, 8. iya, dipotong menjadi 8 bagian yang ukurannya sama besar ya. Setiap potong pada pizza tersebut nilainya adalah 1/8. Benar ya? Oke, sekarang coba anak-anak lihat. Masih ingat tidak kemarin kalau di penjumlahan dan pengurangan pecahan, apa beda nilai bilangan bulat, apa beda pecahan biasa, dan apa beda pecahan campuran? Karena kita nanti mau belajar tentang perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Sekarang Pak mau tanya dulu, masih ingat tidak apa perbedaan antara bilangan bulat dan juga pecahan biasa serta pecahan campuran? Ada yang bisa? Oke, baik. Kalau begitu, misalnya Pak di sini angka 5. Angka 5 ini kira-kira dia bilangan bulat, pecahan biasa atau pecahan campuran? Bilangan bulat. Dion, Bilangan bulat. bilangan bulat ya. Kalau begitu sekarang ada yang kedua, 2/5. Areta, Pecahan biasa. pecahan biasa. Kalau begitu pada pecahan biasa ini dia terdiri dari apa dan apa? Coba. Apa saja sih? Ya, silakan Areta. Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Pembilangnya yang mana? Yang 2 atau yang 5? Pembilang yang mana? Intan? 2. Iya, pembilang yang di bagian atas ya, yang 2. Sedangkan 5-nya nih Penyebut. penyebutnya ya. Kalau sekarang Pak tambah lagi misalnya 3/2/5. Pertanyaannya sekarang, 3 ini apa, 2 ini apa, dan 5 ini apa? Kalau dalam pecahan campuran. Gilbert? 3 penyebut, 2 pembilang, 5 penyebut. 3 bilangan bulat, 2 pembilang, 5 penyebut. Iya. 3 bilangan bulat, 2 ini pembilang, dan 5 ini adalah penyebut. Bisa mengerti ya? Bisa. Ya, ini materi kan sudah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya di penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Sekarang kita sudah pindah materi ke materi perkalian ya. Oke, baik. Sekarang coba anak-anak lihat di depan. Kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa. Pecahan biasa tadi terdiri dari apa-apa saja? Pembilang dan penyebut. Iya, terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Kalau anak-anak bisa lihat di depan, perkalian pecahan itu dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan juga penyebut dikalikan dengan penyebut. Ini kalau pada perkalian pecahan biasa. Itu ada contohnya di depan. 2/5 dikali dengan 3/4 sama dengan 2 dikali 3 dan 5 dikali 4, atau pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali dengan penyebut. Hasilnya 2 dikali 3 berapa? 6 ya. Kemudian kalau 5 dikali 4 ya 20. Oke. Kalian pada kelas sebelumnya sudah belajar perkalian belum? Ya? Sudah ya. Coba Pak mau tes berapa orang kira-kira masih paham tidak tentang materi perkalian ini? Sampai kita mau masuk pada materi perkalian pecahan, sedangkan perkalian sendiri itu kalian tidak tahu. Jadi harus tahu dulu perkalian, baru kita bisa masuk pada perkalian pecahan ya. Jangan sampai perkalian itu sendiri kalian tidak tahu. Nah, kita mau masuk pada materi perkalian pecahan, nanti kalian banyak mengalami kesulitan ya. Coba Naca, 5 kali 6 berapa? 5 kali 6 30. Oke, benar ya. Coba Leon, 7 kali 5. 7 kali 5. Oke, 35. Tambah 1 orang lagi. Coba Intan, 4 kali 6. 24. Benar ya. Oke. Jadi kalau kalian sudah pasti dan tahu materi perkalian, tentunya tidak akan mengalami kesulitan ketika sampai di materi perkalian pecahan biasa ini, karena tinggal pembilang dikali dengan pembilang, terus penyebut dikali dengan penyebut. Pak kasih satu contoh lagi ya, misalnya 2/5 dikali dengan 4/7. Sekarang
Coba siapa yang bisa selesaikan soal yang ada di depan? 8/35. Oke, ada yang setuju atau sepakat dengan jawaban Intan? Iya, benar ya. Pada perkalian pecahan kita tinggal mengalihkan saja pembilang yang ada di bagian atas ini, pembilang dikali dengan pembilang, kemudian penyebut dikali dengan penyebut. Tidak perlu lagi kita samakan penyebut seperti pada penjumlahan maupun pengurangan pecahan ya. Jadi kita langsung kali saja antara pembilang dan pembilang, dan juga mengalihkan antara penyebut dan penyebut. 2 dikali 4 hasilnya 8, terus 5 dikali 7 hasilnya 35. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Oke, kalau bisa kita lihat lagi materi yang berikut. Itu kita mau belajar tentang pembagian pecahan biasa. Baik, untuk pembagian pecahan biasa, sebelum kita masuk pada materi pembagian pecahan biasa, kalian harus tahu dulu tentang kebalikan suatu bilangan pecahan. Apa itu kebalikan suatu bilangan pecahan? Anak-anak bisa lihat di depan. Kebalikan suatu bilangan pecahan itu adalah bentuk pembagian bilangan pecahan yang dapat kita ubah. Misalnya, pembagian kita ubah menjadi perkalian, karena pada dasarnya juga pembagian itu pengurangan berulang ya. Sedangkan kalau perkalian penjumlahan berulang. Jadi kebalikannya saja. Kalau di pembagian pengurangan berulang, kalau di perkalian itu penjumlahan berulang. Jadi kalau pada operasi hitung pembagian pecahan, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membalik suatu pecahan ya. Nah, sekarang anak bisa lihat di depannya. Ini ada satu contoh pecahan di sini. 2/5. Kalau kita balik bilangan tersebut, bilangan pecahan tersebut, dia jadinya 5/2. Jadi ketika dibalik, kita tinggal ganti posisi saja. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebutnya jadi pembilang. Bisa? Bisa. Oke, coba Pak mau tes. Kalian buka kemampuan. Adeline, misalnya kalau 4/8, kalau kita mau balik dia jadi berapa per berapa? 8/4, benar ya. Kemudian misalnya 5/9. Cici, kalau 5/9 kita balik dia jadi berapa per berapa? 9/5. Iya, 9/5 ya. Dia jadi 9/5. Ketika dibalik, kalau kita coba untuk mengalihkan bilangan tersebut, nanti hasilnya sama ya. Misalnya 5 kali 9 berapa? 45. 45. Terus 9 kali 5? 45 juga. Jadi kalau 45 dibagi 45, hasilnya 1 ya. Jadi kebalikan dari suatu pecahan ini kalau kita kalikan, nanti hasilnya adalah 1 ya. Bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau bisa mengerti, kita masuk pada materinya tentang pembagian pecahan biasa ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pembagian pecahan itu ada beberapa langkah. Coba anak-anak lihat di depan. Yang pertama itu kita biarkan saja untuk pecahan yang pertama di dia punya tempat ya. Kemudian yang kedua, kita ubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Jadi operasi hitung pembagiannya itu kita ubah jadi perkalian. Kemudian yang ketiga, kita balik pecahan yang kedua ya. Balik pecahan yang kedua sama seperti tadi, 2/5 dibalik jadi 5/2 ya. Kemudian setelah itu tinggal dikalikan saja. Kalau bentuknya sudah dalam bentuk perkalian pecahan, tinggal dikalikan saja antara pembilang dan pembilang, serta penyebut dikalikan dengan penyebut. Bisa ya? Bisa. Ya, coba anak-anak lihat di depan. Itu rumusnya seperti yang ada di depan. A per B dibagi C per D sama dengan A dikali D per B dikali C ya. Itu ada contohnya di depan. 3/10 dibagi 2/7. Hasilnya kita tulis kembali 3/10, pecahan 3/10-nya. Kemudian operasi hitung pembagian diganti menjadi perkalian. Kemudian
salah satu atau pecahan yang keduanya kita balik posisinya ya. Jadi pembilang jadi penyebut, kemudian penyebutnya jadi pembilang. Jadi 3/10 dikali 7/2. 3 dikali 7 hasilnya 1 dan 10 dikali 2 hasilnya 20. Bisa mengerti? Bisa. Coba Pak kasih satu contoh ya. Misalnya, anak-anak saya di depan. Misalnya ada yang tahu 2/7 dibagi 4/6 bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama buat bagaimana dulu? Balik. Tulis kembali dulu ya. Dia punya pecahan yang pertama 2/7. Kemudian langkah kedua Dibalik. apa yang dibalik? Angka dan pecah dulu. Balik baru. Operasi hitungnya ya. Dari pembagian Jadi jadi perkalian. Kemudian baru kita balik. balik. Dia punya pecahan yang keduanya ya. 4/6 ini kalau dibalik jadi 6/4 ya. Sekarang kali sudah. 2 dikalikan dengan 6, 7 dikalikan dengan 4. 2 dikalikan dengan 6 berapa? Coba jangan rame-rame ya. Coba. Pak Rizal, 7 dikalikan 4. 28. Benar ya? Benar atau salah nih? Iya, benar ya. Oke, kalau 12/28 kira-kira kita bisa sederhanakan tidak? Tidak. Ya? Tidak. Bisa. Ya, sederhanakan dengan berapa gitu? Dengan 2. Oke, kalau sederhanakan dengan 2, 12 dibagi 2 hasilnya 6 ya. 28 dibagi 2 14 ya. Masih bisa sederhanakan lagi? Coba, sederhanakan dengan berapa? 2. 6 dibagi 2 berapa? 14 dibagi 2 7. Masih bisa sederhanakan lagi? Tidak ya. Itu bentuk sudah paling kecil 3/7. Ada yang mau tanya lagi? Dari contoh ini ada yang mau tanya? Ya, baik, kalau tidak ada yang mau tanya, anak-anak silakan lihat di depan. Selain tentang materi perkalian dan pembagian, nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian maupun pembagian pecahan ya, pecahan biasa. Tapi sebelum kalian kita masuk pada materi menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan biasa, coba supaya menambah kalian punya wawasan, anak-anak silakan perhatikan video pembelajaran yang ada di depan ya. Hai Sobat Prima Indiso, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Halo Sobat Prima Indiso, berjumpa lagi dengan Miss Vera dan Miss Ferry dari Prima Indiso. Sebelumnya Miss Vera pernah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Nah, pada video kali ini Miss Vera akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Perkalian pada pecahan biasa bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ibu ini membeli gula setengah kilogram. Berapa kilogram berat gula yang akan dibeli ibu? Berat gula itu bisa didapatkan dengan cara mengalikan 1/2 dengan 1/2 kilogram. Nah, cara mendapatkan hasil dari perkalian pada pecahan biasa ini yaitu pembilang pada pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pada pecahan kedua. Kemudian penyebut pada pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pada pecahan kedua. Kemudian kita dapatkan hasilnya 1 dikali 1/2 dikali 2. Hasilnya adalah 1/4 kilogram. Atau secara umum bisa kita sebutkan bahwa 1/A dikali 2/B sama dengan
9 dikalikan dengan 9, 1 dikali 2 per penyebut dikali dengan penyebut, A dikali B. Perkalian ini berlaku untuk pecahan dengan penyebut sama maupun berbeda. Sebagai contoh, 2 per 5 dikali 7 per 10. Maka kita dapatkan hasilnya 9 dikali 9, 2 dikali 7 per penyebut dikali penyebut, 5 dikali 10. Jadi hasilnya 14 per 50. Untuk memahami pembagian pada pecahan biasa, kita gunakan contoh berikut, yaitu setengah dibagi 1 per 4. Pembagian pecahan biasa ini dapat dianggap menjadi sebuah masalah seperti ini. Ibu mempunyai satu botol ukuran 1000 ml yang hanya terisi air setengahnya. Kemudian ibu ingin menuangkannya pada botol berukuran 250 ml. Berapa botol baru yang terisi oleh air? Dari gambar ini didapatkan bahwa botol barunya ada 2, sehingga disimpulkan bahwa 1 per 2 dibagi 1 per 4 sama dengan 2. Jika dituliskan ke dalam sebuah operasi hitung menjadi 1 per 2 dibagi 1 per 4 sama dengan 1 per 2 dikali 4 per 1 sama dengan 4 per 2. Dan hasilnya adalah 2. Atau dapat dituliskan secara umum 1 per A dibagi 1 per B sama dengan 1 per A dikali B per 1. Sampai di sini dulu video pembahasan kita tentang perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Oke, baik. Tadi kalian sudah sama-sama melihat ya tentang video pembelajaran bagaimana cara menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan biasa maupun pembagian pecahan biasa. Kalau tadi kalian lihat ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian maupun pembagian pecahan biasa. Coba anak-anak perhatikan di depan, ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan biasa ya. Kalau kalian lihat di depan, ini yang pertama itu biasa disajikan dalam bentuk soal cerita ya. Jadi pertama baca dulu soalnya secara teliti ya. Kemudian kita garis bawahi hal-hal penting yang terdapat dalam soal tersebut. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita punya satu buah foto di sini misalnya, kemudian mau ditaruh di bingkai, kira-kira ukuran bingkai yang pas atau luas bingkai tersebut itu berapa? Kalau misalnya dia punya panjangnya 1 per 2 meter, kemudian lebarnya 1 per 4 meter, kira-kira bingkainya itu seperti apa? Nah, ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan, contohnya seperti yang tadi Pak sudah sebutkan tersebut. Kemudian setelah kita garis bawahi, contoh kayak tadi, garis bawahi, dia punya panjang 1 per 2 meter panjangnya. Kemudian dia punya lebarnya berapa? 1 per 4 ya, 1 per 4 meter. Nah, setelah kita garis bawahi, kita tulis yang diketahui seperti yang ada di depannya. Tulis yang diketahui, tulis juga yang ditanya, kemudian kita rumuskan dia punya kalimat matematika atau kita jawab dia ya. Setelah dijawab, kita tulis kesimpulannya. Ini Pak ada contoh soal di depan, coba akan perhatikan. Coba baca soal nomor 1. Bisa? Oke, silakan. Di kamar Devon terdapat foto dengan ukuran panjang 1 per 2 meter dan lebar 1 per 4 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut adalah Iya, baik, terima kasih. Cukup ya. Di kamar Devon terdapat foto dengan ukuran panjang 1 per 2 meter dan lebar 1 per 4 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut itu berapa meter persegi? Kita bisa selesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengalihkan antara dia punya panjang dan juga lebar foto tersebut. Coba anak-anak lihat di depan. Ini ada dia punya
langkahnya. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Tadi dari soal tersebut apa yang diketahui? Ya? Panjang fotonya. Panjang fotonya tadi berapa? 1/2 meter. Terus lebarnya? 1/4 meter ya. Tulis dulu yang diketahui ya. Tulis yang diketahui, panjang foto 1/2 meter dan lebarnya 1/4 meter. Setelah tulis yang diketahui, langkah berikut apa yang harus kita buat? Ya, tulis yang ditanya ya. Apa yang ditanyakan dari soal tersebut tadi? Berapa luas? Iya, berapa luas kertas foto jika kita mau cetak foto tersebut ya. Jadi, berapa luas kertas untuk mencetak foto tersebut. Kemudian setelah tulis yang ditanya, diketahui ditanya, sekarang apa lagi yang berikut? Iya, jawab ya. Kita jawab. Kita tulis dia punya kalimat matematikanya. 1/2 atau panjang fotonya dikali dengan 1/4 atau lebar fotonya. Jadi bentuknya seperti yang ada di depan. 1/2 dikali 1/4 sama dengan 1/8. 1/8 ini dapat dari mana? Ya, Gibet. Penyebut kali penyebut. Terus? Iya. Pembilang dikali pembilang. Terus penyebut dikali dengan penyebut. Sehingga 1 dikali 1 hasilnya 1. Terus 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi hasilnya 1/8 meter. Setelah kita jawab seperti ini, langkah berikutnya apa yang harus kita buat? Membuat kalimat kesimpulan. Membuat kalimat kesimpulan. Coba ada yang bisa buat kalimat kesimpulannya dari soal ini. Kalimat kesimpulannya bagaimana? Ya, Intan, silakan. Jadi luas kertas untuk mencetak foto tersebut adalah 1/8 meter. Jadi luas kertas untuk mencetak foto tersebut adalah 1/8 meter. Benar ya? Itu dia punya kalimat kesimpulannya. Sampai sini bisa mengerti? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lihat. Ini contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian maupun pembagian pecahan. Soal yang kedua untuk pembagian pecahan. Coba ya, baca soalnya. Ibu mempunyai gula 5/4 kilogram yang akan dibuat kue. Setiap loyang memerlukan 1/2 banyak kue yang dibuat titik-titik loyang. Ya. Jadi permasalahannya di sini, ibu mempunyai persediaan gula itu 5/4 kilogram. Kemudian gula tersebut akan dibuat kue ya, tentunya dengan campuran tepung terigu dan lain sebagainya. Tetapi persediaan gulanya yang ada 5/4 kilogram. Kemudian dari persediaan gula tersebut akan dibuat kue. Nah, setiap loyang itu memerlukan 1/2 kilogram ya. Pertanyaannya, berapa banyak kue yang bisa dibuat ibu dari persediaan gula tersebut? Baik, kalau kita mau jawab, anak-anak bisa lihat di depan untuk nomor yang kedua ya. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Tadi yang diketahui persediaan gula yang dimiliki ibu berapa? 5/4 kilogram. Kemudian setiap loyang kue memerlukan 1/2 kilogram gula ya. Kemudian apa yang ditanya tadi dari soal tersebut? Apa yang ditanya tadi dari soal tersebut? Ya? Berapa? Iya. Berapa banyak loyang kue yang bisa dibuat dari persediaan gula tersebut ya? Kemudian setelah kita tulis yang ditanya, langkah berikutnya dijawab ya. Tinggal kita tulis saja dijawab. Rumuskan dulu dia punya kalimat matematikanya. Nah, karena dari persediaan gula yang ada akan dibuat kue atau akan dibagi dalam setiap loyang itu membutuhkan 1/2 kilogram, maka kita pakai operasi pembagian di sini ya, karena gula yang tersedia kita akan bagi-bagi pada setiap loyangnya untuk membuat kue. Nah, setiap kuenya itu atau setiap loyangnya membutuhkan 1/2 kilogram ya. Nah, karena bisa lihat di depan 5/4 dibagi dengan 1/2 atau persediaan gula yang ada dibagi dengan
gula yang dibutuhkan dalam setiap loyangnya. Jadi 5/4 dibagi 1/2 hasilnya adalah 10/4. iya. Di langkah pertama tadi sesuai dengan yang kita sudah pelajari di pembagian pecahan biasa itu. Langkah pertama kita tulis dulu pecahan yang pertama ya, 5/4 tulis dulu. Kemudian operasi hitung pembagiannya dirubah menjadi perkalian ya. Jadi hasilnya 5/4 dikali pecahan yang keduanya kita balik. Dia punya posisi ya. Pembilang jadi penyebut dan penyebutnya jadi pembilang. Hasilnya 5/4 dikali 2/1. Setelah dapat dia punya bentuk, tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 2, 4 dikali 1. 5 dikali 2 berapa? 10. Kemudian 4 dikali 1? 4 ya. Kembali 4 ya, bilangan itu sendiri. Semua perkalian yang dikalikan dengan bilangan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Jadi hasilnya 10 dibagi 4. Nah, dari hasil ini kalau kita lihat dia punya pembilang lebih besar dari dia punya penyebut. Maka kita bisa sederhanakan dengan cara mengubah bentuk pecahan campuran. 10 dibagi 4 atau 10/4 hasilnya 2/4 ya. 10 dibagi 4 yang mendekati 10. 4 kali berapa yang mendekati 10? 2. Jadi kita tulis bilangan 2, kemudian sisanya 10 kurang 8 tadi 2 ya. Terus kita tulis kembali dia punya penyebutnya. Jadi 2/4. Nah, 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 ya. Kita bagi dengan bilangan 2 ya. Jadi hasilnya 1/2 loyang. 1/2 ini sama dengan 2,5 loyang ya. 1/2 itu nilainya setengah ya. Jadi coba sampai bisa buat dia punya kalimat matematikanya atau dia punya kesimpulannya. Silakan Dion. Jadi, banyak kue yang dapat dibuat ibu dari gula tersebut adalah 1/2 loyang. Iya. Atau 9 loyang. Benar ya. Kita tinggal lihat saja dari apa yang ditanyakan di sini ya. Jadi banyak kue yang dapat dibuat ibu dari persediaan gula tersebut adalah 1/2 loyangnya. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Semua mengerti? Tidak. Oke, supaya menambah kalian pengawasan, sekarang Pak punya soal ya. Soalnya Pak sudah buat dalam bentuk LKPD. Nanti kalian silakan duduk dalam bentuk kelompok ya. Pak bagi kelompoknya. Leon dan teman-teman kelompok 1, Intan dan teman-teman kelompok 2, kemudian Cici dan teman-teman kelompok 3, dan Naca beserta teman-teman kelompok 4 ya. Sekarang silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Baik, jika sudah duduk dalam posisi kelompok masing-masing, sekarang Pak akan bagi LKPD-nya. Di situ nanti kalian bisa lihat, kemudian kerjakan ada beberapa soal yang ada di dalam LKPD tersebut secara berkelompok ya. Tolong kerjasama yang baik supaya LKPD-nya bisa cepat selesai. Silakan ya. Tulis kalian punya biodata kelompok dulu ya di bagian depan itu nama kelompok beserta dengan
kelas dan juga hari tanggal ya ada di bagian depan. Silakan isi kalian punya biodata dulu ya di bagian depan. Jadi dari soal tersebut tulis yang diketahui, terus ditanya dan dijawab. Silakan. Ya. Setelah tulis biodata silakan jawab ya.
Duduk yang baik. Terus kali ini jadi ikut dari sini ya, ikut dari situ. Jumlah loyang, jumlah roti yang dapat dibuat, jumlah roti bisa dihasilkan dari persediaan sudah tersebut. Itu tidak seimbang. Apa saja? Terus definisi di situ dan persediaan sudah tersebut adalah 4 poin. Sudah? Oke. Baik. Semua kelompok sudah? Oke, kalau sudah, kita coba presentasikan kalian punya hasil pekerjaan di depan ya. Pak bagi saja supaya tidak terlalu lama. Nanti kelompok 1 presentasi hasil pekerjaan nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3 dan kelompok 4 presentasi hasil pekerjaan kalian di nomor 4 ya. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu dari kelompok 1 silakan ya. Maju ke depan untuk presentasikan kalian punya hasil pekerjaan, dan kelompok yang lain silakan perhatikan ya untuk bisa ditanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu dan nama anggota kelompok, baru kalian presentasikan kalian punya hasil pekerjaan. Silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Satu teman-teman, nama anggota kelompok. Nama teman anggota kelompok. Saya bernama Leon. Teman saya yang ini bernama Den, yang ini bernama Cherry, yang ini bernama Reta, dan yang itu bernama Kesha. Nomor 1. Ibu ingin membeli sebuah cermin untuk ditaruh di kamar dengan panjang 3/4 meter dan lebar 1/2 meter. Berapa luas cermin yang dibeli ibu tersebut? Jawab. Diketahui panjang cermin 3/4 meter dan lebar 1/2 meter. Ditanya, berapa luas cermin yang dibeli ibu tersebut? Dijawab, 3/4 kali 1/2 sama dengan 3/8 meter. Kalimat kesimpulan. Jadi, luas cermin yang dibeli ibu tersebut adalah 3/8 meter. Oke, Sekian, baik. terima kasih. Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Ada yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan dari kelompok 1? Iya, baik. Kalau tidak ada, kelompok 1 silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan laporkan kalian punya hasil pekerjaan kelompok ya, kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1 Kian, 2 Intan, 3 Jana, 4 Gio, 5 Ones. Oke, baik. Silakan. Nomor 2, Kakak Gio mempunyai sebuah meja belajar dengan panjang 5/6 meter dan lebar 2/5 meter. Meja tersebut akan ditutupi dengan hiasan kain yang ukurannya sama dengan meja tersebut. Berapa luas hiasan kain tersebut?
Jawab, diketahui meja belajar dengan panjang 5 per 6 meter dan lebar 2 per 5 meter. Ditanya berapa luas hiasan kain tersebut. Dijawab 5 per 6 kali 2 per 5 sama dengan 10 per 3 sama dengan 1 per 3. Jadi luas hiasan kain tersebut adalah 1 per 3. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk hasil pekerjaan kelompok 2. Ada yang memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan kelompok 2? Oke, baik. Kalau tidak ada, kelompok 2 silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasikan kalian punya hasil pekerjaan kelompoknya. Lewat sini ya. Oke, lewat sini ya supaya jangan. Ya. Kelompok 3 silakan ya, suara keras ya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ardibe, Mikegen, Zafri, Darius, dan Kiki. Silakan. Nomor 3. Denny mempunyai 1/2 buah semangka. Ia akan membagikan semangka tersebut kepada anak-anak yang sedang bermain di depan rumahnya. Semangka tersebut kemudian dipotong dengan ukuran yang sama, yaitu 1/16 bagian. Berapa banyak potongan semangka yang bisa dibagikan kepada anak-anak? Jawab. Ketahui buah semangka 1/2. Buah yang akan dipotong 1/16. Ditanya berapa banyak potongan semangka yang bisa dibagikan kepada anak-anak? Dijawab. 1/2 bagi 1/16 sama dengan 1/2 kali 16 per 1 sama dengan 16/2 dibagi dengan 2, hasilnya 8/1 sama dengan 8. Kalimat kesimpulan. Jadi banyak potongan semangka yang bisa dibagikan ke anak-anak adalah 8. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada yang memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan kelompok 3? Tidak. Baik, jadi ketika teman presentasi di depan, selain lihat teman presentasi di depan, kalian perhatikan juga kalian punya pekerjaan di situ ya. Apakah sama tidak dengan apa yang tadi dibacakan atau disampaikan oleh teman-teman kalian yang sedang presentasi di depan? Jangan sampai tidak sama dengan yang kalian kerjakan tadi di situ ya. Supaya kalau tidak sama, boleh dikasih tanggapan ya. Oke, kalau tidak ada yang memberikan tanggapan, kelompok 3 silakan duduk. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4. Nah, suara keras ya. Baik, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Sama, saya Naca. Ini teman saya Netulin, Mario, Fadil, dan Akben. Oke, silakan kelompok 4, jangan tertawa ya. Seorang penjual roti mempunyai persediaan 8/10 kg gula pasir. Gula tersebut digunakan untuk membuat roti dengan takaran sebanyak 1/5 kg untuk setiap loyang. Berapa banyak loyang roti yang bisa dihasilkan dari persediaan gula tersebut? Jawab. Diketahui persediaan gula 8/10 kg. Setiap loyang roti memerlukan 1/5 kg. Ditanya, berapa loyang roti yang bisa dihasilkan dari persediaan gula tersebut? Dijawab, 8/10 dibagi 1/5 sama dengan 8/10 kali 5/1 sama dengan 40/10 sama dengan 4. Kesimpulannya, jadi jumlah roti yang bisa dihasilkan dari persediaan gula tersebut adalah 4 loyang. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk hasil pekerjaan kelompok 4. Ada yang memberikan tanggapan, usul, saran, dan masukan, silakan Intan. Oke, kelompok 4 lain kali kalau presentasi tolong presentasi dengan baik ya. Jangan tertawa karena itu supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat mereka punya hasil, kalian punya hasil pekerjaan ini bagus atau tidak. Mereka bisa nilai di situ.
Oke, ada lagi yang memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada yang memberikan tanggapan, kelompok 4 silakan duduk kembali di tempat duduk. Baik, duduk di tempat duduk masing-masing dan perhatikan di sini ya. Tadi kalian sudah sama-sama presentasikan kalian punya hasil pekerjaan kelompok kalian masing-masing ya. Dari hasil pekerjaan kelompok kalian, itu yang tadi kalian kerjakan itu apa? Coba yang kalian kerjakan tadi. Kalian bikin bagian pertama. Ada yang lain? Menggunakan berbagai dan berbagai. Ya, silakan, Yon, mau melengkapi, silakan. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian maupun pembagian pecahan ya. Tadi dari kelompok 1 sudah dikasih soalnya, Ibu mau membeli sebuah cermin, ukurannya sudah tersedia di situ. Kira-kira luas cerminnya berapa? Itu yang tadi ditanyakannya. Kemudian tadi kalau dari kelompok 2 itu tadi coba kalian punya tadi tentang ya semua meja ya, luas dari sebuah meja. Kemudian di kelompok 3 tadi tentang ya semangka yang setengah semangka yang dipotong menjadi 1/16 bagiannya. Kemudian di kelompok 4 tadi iya membuat roti ya, persediaan gula, terus mau dibuat roti ya. Jadi tadi kalian sudah sama-sama belajar bagaimana cara memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Tadi saya disuruh presentasi 1 nomor saja, tetapi yang kalian kerjakan di situ semua kan? Ya, Pak. Iya, baik. Kalau begitu, ada yang mau tanya tentang materi kita hari ini? Iya. Tadi yang kalian kerjakan semua itu benar ya? Nanti baru kita lihat kembali kalian punya kemampuan. Setelah ini nanti Pak akan bagi soal evaluasi ya. Jadi sebelum kita sampai di evaluasi, ada yang mau tanya tentang materi kita hari ini, tentang perkalian dan pembagian pecahan biasa, kemudian menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian maupun pembagian pecahan biasa. Ada yang mau tanya? Tidak. Ada yang mau tanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang mau tanya, kalian silakan duduk kembali di posisi kalian sebelumnya, tidak dalam kelompok lagi ya. Kita akan lakukan evaluasi, Pak akan bagi soal untuk mengetahui kalian punya kemampuan masing-masing ya. Silakan semua dan sampai itu ya, nanti Pak akan nilai ya. Baik, sekarang LKPD-nya sudah Pak kumpul. Nanti Bapak nilai ya, kalian punya hasil pekerjaan kelompok masing-masing. Selanjutnya untuk mengukur kalian punya kemampuan, apakah tadi kalian perhatikan dengan baik materinya atau tidak, kemudian apakah kalian tadi mengerjakan secara bersama-sama atau tidak. Pak akan mengukur kalian kemampuan dengan memberikan kalian soal evaluasi. Pak kasih batas waktu 10 menit ya, jadi tolong dikerjakan dengan baik supaya Pak bisa tahu kalian punya kemampuan apakah sudah memahami, menguasai materi ini atau belum. Pak akan bagi soal evaluasinya ya. Yang sudah terima soal evaluasi, silakan kalian tulis dulu biodata diri kalian di bagian atasnya ya. Nama, kelas, dan hari tanggal di situ ya. Silakan isi dulu biodata sebelum kalian menjawab pertanyaan yang ada di situ ya, yang sudah Pak bagikan ini. Kerja masing-masing ya. Kalau tadi secara berkelompok, kali ini silakan kalian kerja masing-masing ya. Oke, semua sudah dapat soalnya? Ya, kalau semua sudah dapat soal, silakan masing-masing mengerjakan
dia punya soal evaluasi yang sudah diberikan tersebut ya. Kerja masing-masing ya. Isi dulu biodatanya, kemudian silakan dikerjakan ya. 10 menit. Ya. Kerja masing-masing ya. Recording in progress. Recording in progress. Ini silakan kumpul pekerjaannya ya. Baik, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita kumpul sudah ya, kalian punya soal evaluasi supaya kami bisa nilai kalian punya kemampuan apakah sudah mengerti betul atau tidak dengan materi kita hari ini. Silakan dikumpulkan ya. Ya, silakan ya. Jawab. Baik. Terima kasih untuk kalian punya hasil pekerjaannya. Nanti Pak akan koreksi supaya bisa lihat dan nilai kalian punya kemampuan apakah sudah benar-benar memahami tidak materi yang tadi diajarkan atau tadi hanya kerja kelompok itu 1-2 orang saja yang kerja, yang lainnya tidak perhatikan sehingga tidak tahu materinya. Nanti Pak akan lihat kalian punya hasil pekerjaan yang ada yang kalian sudah kerjakan tadi ya. Oke, baik. Setelah kalian selesai mengerjakan soal evaluasi, Pak mau tanya dulu, kira-kira masih ada tidak materi yang mungkin kalian belum mengerti atau belum pahami? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Pak mau tanya lagi. Senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang. Iya. Baik, kalau senang, berarti Pak anggap kalian punya pembelajaran hari ini berhasil ya, karena kalian sudah sama-sama dan tadi sudah menyimak materi yang Pak sudah sampaikan, kemudian sudah kerja kelompok, sudah presentasi, dan kalian juga sudah mengerjakan soal evaluasi. Jadi Pak harap nanti hasilnya bisa memuaskan ya. Nanti Pak lihat dari kalian punya hasil evaluasi ini. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Dan kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya nanti tentang perkalian dan pembagian pada pecahan campuran ya. Kalau tadi pada pecahan biasa, nanti kita belajar lagi tentang pecahan perkalian dan pembagian pada pecahan campuran dan juga pada bilangan bulat yang dikalikan dengan pecahan biasa maupun pecahan campuran. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kami minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa dulu.
Oke, Dev, silakan ya. Oke, ini. Sabar ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Siap gerak. Siap hormat. Selamat siang semua, silakan pada pulang ya. Oke, baik.